sudah lebih dari 2 dasawarsa, kami menemani jutaan keluarga Indonesia. Kini hadir dengan semangat dan energi baru menjadi MNC Vision. Semakin berkembang dan lebih inovatif dengan MNC Play. Semakin menghibur, memenuhi kebutuhan, dan menginspirasi keluarga Indonesia. MNC Vision dan MNC Play, bukan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membahas mengenai PT MNC Vision Networks Tbk. Kami sendiri terdiri dari saya Dina Dharma Ayu, lalu ada Muhammad Aditya Wibusono, Kevin Octavian Dita Ilhamsyah, Ramdhani, Ari Maulana, dan Muhammad Ihsan. Saya di sini menjelaskan tentang ikhtisar perusahaan. Heri Sudibjo adalah pendiri dari eksekutif chairman MNC Group yang berfokus pada 3 bidang usaha, yaitu media, jasa keuangan, dan entertainment hospitality. Di bidang media digital dan hiburan, HT juga mengendalikan super apps berbasis AVOD dan SVOD terbesar dengan nama RCTI Plus dan juga Vision Plus. Yang keduanya menghasilkan lebih dari 100 juta monthly active user atau MEU. Dan dari beragam konten termasuk video, berita, art, dan artikel podcast. PT MNC Sky Vision Tbk berdiri dengan nama PT Malicak Nusa Semesta pada tahun 1988 di Jakarta. Perseroan telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Pada tahun 1989, nama perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT MNC Sky Vision berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 15 Maret 2012. Menginjak usia 3 dekade, pada 2017 perseroan bertransformasi menjadi MNC Vision. Selanjutnya ada visi, misi, dan value. Visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan investasi terkemuka di kawasan Asia Pasifik di bidang media, financial service, dan lifestyle property dengan mengandalkan inovasi, berbasis teknologi, dan bertumbuh secara non-organik. Misinya tersendiri yaitu memaksimalkan sinergi di dalam grup serta memberikan layanan yang berkualitas, memiliki nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemirsa, nasabah, pemegang saham, dan karyawan. Lalu value-nya yaitu pandangan ke masa depan untuk menciptakan kesempatan usaha dan memenangkan pasar menjadi market leader, yaitu quality-nya totalitas untuk menjadi yang terbaik, yaitu speed-nya selalu memberikan karya lebih cepat dan lebih cerdas untuk menjadi yang terdepan. Sejarah MNC ini terdiri beberapa tahun ke tahun mengalami progres dari tahun 1988 hingga 2021. Dari tahun 1988 perseroan didirikan pada tanggal 18 Agustus 1988 dengan nama PT Malicak Nusa Semesta. Tahun 1989 melakukan perubahan nama menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala pada tanggal 29 Juli 1989. Tahun 1998 meluncurkan layanan TV berlangganan pertama satu-satunya di Indonesia dengan merek Indovision. Tahun 2001 Bakti Investama menjadi pemegang saham terbesar dengan total kepemilikan saham besar 51%. Tahun 2004 melakukan restruksi manajemen dan menerapkan strategi pemasaran baru, yaitu meminjamkan peralatan kepada pelanggan untuk membantu meningkatkan jumlah pelanggan secara pesat. Tahun 2005 menciptakan berbagai saluran penjualan internal yang dikelola sendiri melalui dari mode store, sales center, door to door. 2006 melakukan perubahan nama menjadi PT MNC Sky Vision pada tanggal 1 Desember 2006. Membuka kantor perwakilan di Surabaya, Bandung, Medan untuk melengkapi layanan kantor pusat di Jakarta. Tahun 2007, Global Medicom 51% dan Bakti Investama 20% menjadi pemegang saham di perseroan. Sejarah selanjutnya ada di tahun 2007 meluncurkan Top TV menawarkan lebih dari 40 saluran dan internasional dengan harga lebih terjangkau untuk segmen pasar menengah ke bawah. Tahun 2008 meluncurkan berbagai saluran
atau eksklusif sebagai keunggulan kompetitif perseroan. Membuka 31 kantor perwakilan di 31 kota besar di Indonesia, sehingga jumlah seluruh kantor perwakilan menjadi 40 kantor. Di kota meraih penghargaan Top Brand Awards untuk TV berlangganan dan Marketing Award untuk kategori Best Innovation in Marketing. Tahun 2009 meluncurkan satelit Indosat atau Indostar 2 dengan kapasitas saluran 2 kali lebih besar, sehingga dapat mendistribusikan lebih dari 160 saluran. Pada tahun 2009 menambah 25 saluran baru, meluncurkan paket dasar berlangganan yang baru, dan menambahkan saluran lokal yang dikelola oleh MNC eksklusif hanya tersedia di perseroan. Tahun 2010 meraih penghargaan Top Brand Award Indonesia Most and Company IMAC Award dan Marketing Award yang untuk dikategorikan Best Expression Marketing, Best Interaction Marketing, Digital Marketing Award, dan Indonesia Best Route Award. Tahun 2012 meluncurkan beberapa saluran khusus baru yang sebagian besar hanya dimiliki oleh personal, dan melaksanakan penawaran umum perdana pada tanggal 9 Juli 2012 dengan nilai 2,15 triliun dan melakukan migrasi decoder dari format MPEG 2 ke format MPEG 4. Pada tahun 2013 memperkenalkan 6 saluran baru, yaitu MNC, Pod, dan Travel, Sunda Channel, Channel M, MNC Kids, Disney XD, dan Discover Kids, yang sebagian besar ditanyakan secara eksklusif. Memperkenalkan layan PVR, personal video record, dan VOD, video on demand, untuk merekam tayangan TV langganan sehingga dapat ditonton berulang kali. Pada tahun 2014 maka WIC baru di Muara Karang dan Pondok Indah menjadikan total memiliki 4 WIC dan 100 kantor perwakilan pelanggan, dan meluncurkan teknologi baru Indosat Smart yang memungkinkan pelanggan menikmati seluruh perseroan melalui gadget kapan dan dari manapun. Pada tahun 2015 membuka 14 kantor perwakilan sehingga jumlah saluran kantor perwakilan menjadi 115 kantor di seluruh Indonesia, dan membuat promosi bundling dengan salah satu unit bisnis MNC dan Play Media. Pada 2016 membuat promosi Blink dengan penyedia layanan telekomunikasi Indosat, dan meluncurkan aplikasi manajemen Connect sistem berbasis aplikasi Android guna memberikan kemudahan untuk akses informasi internal. Pada tahun 2017 melakukan terbanding Introvas dan Top TV menjadi MNC Vision, dan mengganti sistem database pelanggan dengan Health dan Intelligent Customer Care ICC. Pada tahun 2018 meraih penghargaan Indonesia Brand Award IPBA Indonesia Wow Brand Award Indonesia Most Innovative Business Award Corporative Award Top 100 Most Valued Indonesia Brand Top Brand Award, dan Indonesia Original Brand. Pada tahun 2019, perseroan meraih penghargaan Brand Finance Top 100 Indonesia Most Valuable Brand 2019 dengan ranking ke-70 dengan BRBD value US 74 million US dollar and AA rating. Pada tahun 2020, MNC Vision menjadi tempatnya gila bola bagi pelanggan setia, khususnya pecinta sepak bola, dengan menghadirkan beragam tayangan liga sepak bola terbaik di dunia sepanjang tahun, termasuk menjadi official broadcaster
EUFA Euro 2020 dan Liga 1 Indonesia. Pada tahun 2021, perseroan mendapat hak siar BWF untuk wilayah Indonesia mulai tahun 2022 hingga 2025. Dengan menggandeng Spotify, perseroan melalui MNC Vision mendapatkan hak siar Indonesia World Superbike atau WSBK di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat seri ke-13. Struktur organisasi. Yang pertama ada Dewan Komisaris, turun ke bawah ada Komite Nominasi Remunerasi dan EMSOP, lalu Komite Audit, di bawahnya lagi ada Direktur Utama, di bawah ada Legal, Hubungan Investor, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Direktur. Pembahasan pengelolaan. Yang pertama ada transparansi. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat melalui jalur komunikasi yang memadai serta terbuka sehingga dapat dengan mudah diakses oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi diwujudkan oleh perseroan melalui yang pertama proses pengembalian keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dilakukan dengan sesuai prosedur dalam anggaran dasar perusahaan. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi, melakukan pengembalian keputusan melalui rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan direksi. Selanjutnya yaitu laporan keuangan dipublikasikan melalui salah satu media cetak nasional ternama. Yaitu selanjutnya laporan tahunan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik melalui pengungkapannya di situs web perseroan. Selanjutnya, seluruh kebijakan perseroan telah diungkapkan secara tertulis dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui sarana komunikasi yang telah disediakan perseroan. Akuntabilitas. Perseroan memiliki sistem manajemen yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan penanggung-jawaban kerja dari struktur organisasi perseroan. 1. Kejelasan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan masing-masing, job title dan key performance indikator untuk direksi, kepala departemen, kepala kantor, dan masing-masing karyawan. 2. Pengembangan rencana kerja dan anggaran perseroan yang disahkan RUPS. 3. Pemeriksaan laporan keuangan perseroan oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris dan direksi serta disahkan oleh RUPS. 5. Prosedur penghargaan dan sanksi bagi karyawan yang berprestasi atau melakukan pelanggaran. Tanggung jawab perseroan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip korporasi yang sehat dan mengembangkan tanggung jawab secara sosial bagi masyarakat luas. Ya, pengendalian. Sistem pengendalian internal atau SPI merupakan landasan pengelolaan operasional dan keuangan perseroan untuk memastikan pelaksanaan usaha secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perseroan. Dewan Komisaris, direksi dan anggota manajemen lainnya, serta seluruh personil berjalan dengan baik agar efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta penerapan mekanisme check dan balance berjalan dengan memadai. SPI diimplementasikan melalui pengembangan dan penerapan kebijakan internal, pengolahan keuangan dan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.